BB-nya itu statusnya gini. Ya Allah, jangan pisahkanlah aku bersama Edi. Sekarang nggak usah pacar, nggak usah pakai bikin status. Lu mau, lu syukur terima gue padanya, nikahin gue. Setuju. Tapi Raffi, iya kan status. Kita sama. Sekarang udah mau nyari pacar, nyari suami. Ada itu intinya kamu pernah nulis status bahwa waktu tempo hari bilang saya udah nggak mau kapok sama yang botak-botak. Nyatanya sekarang ada pacaran sama Husen yang botak juga. Mas Uya suka bikin gosip nggak? Mas Uya, boleh ting, boleh kenalin pacar saya yang baru. Cemburu. Oke. Saya melihat ada tanda-tanda kecemburuan. Ini kalau bisa kasih judul. Judulnya adalah Madu 3. Semua orang lu jadiin madu-maduan. Kalau pendapat Angel gimana? Tanya dia kan pernikahannya bahagia. Orang yang udah menikah, orang yang udah lebih dewasa, ya kan, pasti ngerti apa yang kita bicarakan. Ketawa-ketawa, pasti dia pada bingung lihat kelakuan lo pada nggak dewasa semua. Tadi ngomong ketawa kenapa? Jadi gini, aku lucu aja. Kenapa sih semua orang tuh harus ngerebutin yang namanya orang Cina, yang orang Cina aja gitu. Kalau jodoh ya mau sama orang Cina ke, mau sama orang Arab ke. Ya kan? Tunggu, ini ngomong apa sih? Kita ngomong orang Cina kan? Apa sih ini nggak masalah status? Waduh. Tapi kalau ngomongin Cina aku agak kesini dikit sih. Saya dari tadi kedengar dari jauh situ pada berisik-berisik, pada berisik-berisik. Semua akhir lagi datang. Pada ngapain sih berisik-berisik? Lalu ngomongin masalah status segala macam. Kayak gue batal kawin aja biasa aja. Ngapain? Gini. Kita panggil Ustadz Kembar. Tapi kalau kita Tara adalah contoh orang yang walaupun gagal kawin kalau nggak pernah nulis status. Nggak pernah nulis status di BB-nya, di Twitternya. Kenapa? Karena setelah batal kawin, semua BB dan juga laptopnya ditarik sama ceweknya. Wow, pasti kali Pak. Oke, kalau gitu kita panggil Ustadz. Belum kelar. Sini. Terus ya Ustadz datang, bapak nyanyi. biar ada perpindahan gitu. Sini masuk ya ampun, makanannya belum disiapin. Aduh masuk. Aduh, jadi nggak enak. Emang kebiasaan sih Bang Farid. Orang belum ngomong udah nyanyi aja. Ya malah selfie dia. Oke Ustadz, ya terusan gimana nih orang yang suka update status? Kayak Ustadz kan nggak pernah nih, ya kan? Siapa bilang? Bilang siapa? Aduh. Ustadz suka update juga? Kita mah suka. Apa sih isinya Cin? Suka mah kita. Bolak-balik. Jadi ngomongin status di sosial media, terkadang memang kita perlu sadari ya bahwasanya status di sosial media itu terbuka secara umum. Terbuka. Oh, terbuka. Maksudnya dilihat sama publik gitu. Iya, siapapun bisa lihat. Jutaan orang di luar sana bisa melihat. Kita nggak kenal siapa dia, kita nggak tahu siapa dia, saudara bukan, teman bukan, atau siapapun bukan, tapi dia bisa melihat apa yang ada di dalam status sosial media kita. Makanya kita harus pilih-pilih yang harus kita tulis bermanfaat atau tidak, yang harus kita tulis pribadi, privasi atau tidak. Nah itu harus kita pilih-pilih. Iya, kadang-kadang juga kita suka nyebar aib kita sendiri. Oh misalnya kita lagi berantem sama suami atau suami lagi berantem sama istri, pasang status. Iya, yang begini kan artinya orang bisa ngelihat, dan ada orang ketiga yang memanfaatkan situasi tersebut. Wah seneng nih, wah lagi ribut. Iya, lagi ribut dia masuk deh. Atau misalnya lagi pasang status on the way bersama keluarga liburan ke Anyer misalnya. Ada maling ngelihat statusnya, wah rumahnya kosong. Berarti yang maling temannya dia juga dong kan, punya baju. Wah itu dia. Wah punya itunya ya. Kadang-kadang kita juga bingung nih. Ini manusia apa-apapun segala semacam diumbar di Facebook, semuanya belak-belakan dibuka di Facebook. Mau mandi Facebookan dulu, update status dulu. Mau ngupil aja dipasang di Twitter. Kalau Ustadz suka nulis status apa biasanya Ustadz? Kalau kita suka nulis status on the way kamar mandi. Oke, nggak penting loh Ustadz. Iya, status media tuh banyak. Ada Pet, ada Facebook, ada Twitter, ada Flickr, ada Instagram. Saya pakai pager. Pakai pager. Lu dari zaman tahun berapa itu? Itu bukan sosial media bukan ya? Bukan. Bagiannya juga. Masya Allah, kadang-kadang juga urusan ibadah nih Bos Uya nih. Yang paling penting urusan ibadah. Kadang-kadang ada anak muda. Kayak Raffi tadi. Kayak bagaimana? Ya Allah, bimbinglah aku dalam kebimbanganku. Tuh,
Masya Allah. Itu gimana tuh? Kan doa kan berdoa kan? Bukan sama Allah tapi memang di status media begitu. Emang kadang-kadang apalagi anak muda suka ngumbar masalah ibadahnya. Ada yang bilang begini, sholat Jumat dulu biar ganteng. Lu kira masjid salon apa? Ya. Sholat Jumat dulu biar dapat pacar. Lah, yang Jumatan kan cowok semua. Iya. Kemarin tuh saya tahu berarti yang nulis status dia nih. Iya, Bang Pak. Sholat Jumat dulu biar dapat pacar. Daripada Pak Reza sholat Jumat dulu biar dapat sendal. Oh, kalau Reza dia ngedengerin tausiah kita dari kemarin. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil yang baik, buang yang jelek. Nah, dia datang ke masjid pakai yang jelek, dibuang. Pulang ambil yang baik. Sendal ya. Itu Reza tuh ya. Masya Allah. Makanya kita nggak boleh buka-buka status segala macam yang sifatnya tidak manfaat. Kalaupun kita bimbang, terus kita curhat seperti halnya berdoa di dalam status kita maupun di Facebook, di Twitter atau di mana segala macam, itu sifatnya kalau dia tidak ria, dia tidak pamer kalau dia lagi berdoa, itu nggak apa-apa, manfaat. Tapi Raffi, kemarin dia nulis status, dimarahin sama ibunya. Ya. Yuk kita maghriban dulu. Ibunya marahin dia. Kenapa? Sorry zuhur itu. Ketahuan. Iya Bella. Pak Ustadz, kalau kita nih ya, gimana caranya kalau kita menanggapi, kita nulis status sebenarnya kalau menurut kita ngerasa statusnya normal lah, biasa aja gitu, kayak misalnya di lokasi syuting atau dengerin lagu apa dari pet connect ke Twitter, tapi kadang-kadang komen-komen yang masuknya kayak nggak nyambung gitu. Apa yang harus dihadapin Ustadz? Korban bully ya, korban bully. Iya, bully. Pak Ustadz, saya juga nanya. Apa tuh? Ini belum dijawab, udah nanya lo. Ya langsung dua pertanyaan. Bagaimana kita komen kalau status kita dikomenin orang? Gitu loh. Misalnya kita lagi status, terus kemudian ada orang komen. Itu kita sama pertanyaannya. Pertanyaannya sama. Itu nanyanya sama. Oh sama. Dengerin dulu, nggak pinter lu. Jadi begini jawabannya. Dengerin dulu, Bang Farid. Jawabannya adalah dengerin dulu. Iya, kita udah dengerin. Bersyukur. Ya, jadi kalau misalnya kita bikin status tapi kemudian orang lain menganggapnya aneh-aneh gitu. Kita status normal-normal aja, tapi orang lain yang menganggap kita kayaknya berlebihan atau pamer atau segala macam. Biarkan saja orang berkata apa. Istilahnya kalau ada peribahasa, anjing menggonggong kafilah berlalu. Kita tetap dengan tujuan kita, status itu hanya untuk... Itu anjingnya siapa tadi itu? Gak tahu tuh, Bang Sapri kali itu. Iya, jadi kalau misalnya kita memanfaatkan status media, sosial media untuk sesuatu yang manfaat, namun kemudian orang mencibirnya, biarkan saja. Mereka yang dapat dosanya, bahkan kita harus ngomong, marhaban bihasanatin lam af'al biha. Selamat datang kepada pahala kebaikan yang aku belum pernah mengerjakannya. Sebab kalau kita dicibir sama orang atas segala sesuatu yang kita nggak pernah perbuat, pahala dia pindah datang ke kita. Kayak kemarin nih misalnya nih, Bang Sapri. Iya. Malam-malam saya lihat statusnya dia. Apa? Statusnya dia. Itu status di mananya tuh? Di Twitternya. Orang Twitternya baru dijual 2 hari yang lalu buat bayar cicilan. Itu sampai baru dijual 2 hari yang lalu. Aduh. Dia tulis begini. Semangat 6 rakaat lagi sholat tarawih. Hashtag lagi ruku. Gimana caranya? Lagi Masya Allah. Kalau kita juga nggak sombong sih Bos Uya. Kita juga punya Twitter, followernya udah banyak. Coba kita tanya Bang Farid, followernya berapa? Apa? Follower Twitternya berapa? Maaf, untuk follower saya banyak sekali sehingga saya tidak bisa membalas satu persatu. Ratusan ribu ya? Ada 9. Wah. Nggak bisa disombongin deh. Sama kita juga, yang lain ratusan ribu followernya, kita cuma 62. Iya. Yang dua kita berdua. Masya 62 ya. Iya, Masya Allah. Bos Uya berapa? Saya? Berapa? Twitter. Baru mau beli nanti. Nih, Ustadz mau nanya nih, Ustadz kan punya Twitter juga, punya Facebook juga. Ini kembar nih berdua nih gitu. Satu berdua gitu ya mainnya. Satu berdua. Nggak modal. Nih emang kita juga ditanyain sama orang rumahnya, sebenarnya bener nggak sih nih syuting? Kita juga kudu bukti. Kudu bukti. Pakai bukti sebelum udahan ya Bos Uya ya. Kita buat bukti di rumah. Status dulu. Enggak, kita foto selfie dulu dah. Selfie. Ayo. Lo bercuit-cuit aja. 1,
1, 2, 3. Pak Ustadz, boneka monyetnya banyak banget. Ada penampilan di belakang. Alhamdulillah. Ya, baik demikianlah acara foto bersama dengan kedua ustadz kita. Mudah-mudahan hari ini membawa manfaat yang banyak sekali. Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa? Udah. Berarti ini waktunya untuk apa? Kalau udah selesai waktunya untuk apa? Waktunya kita berbuka puasa, Ustaz. 1 jam lagi. Ya udah, kalau begitu kita akan lihat. Inilah juga orang yang pernah nulis status. Inilah dia. Cabai bukan sembarang cabai, ini bukan cabai yang di pasaran. Cabai apa dong? Ini sekali motor. Ya, segmen kita adalah Bella Safira. Belanja sambil pilih aja. Ya, dan kita kasih tahu bagaimana cara permainannya. Betul. Cara permainannya adalah akan kita kasih modal berapa ratus ribu rupiah. Kemudian kita Sejumlah kasih uang. untuk berbelanja. Kita kan gini, kita kan beli 300 rupiah. Dia harus berbelanja kalau bisa pas 300 ribu rupiah. Atau mendekati 300. Kalau sampai dia melebihi 300, maka dia akan kita Kualifikasi. Ya. Dan yang menang nanti akan dapat babak boros lagi ya. Betul. Dan rutenya seperti ini. Dan juga satu lagi, Ada tantangan ya? tidak Ada boleh tantangannya. memilih produk yang sama. Jadi produknya cuma satu aja. Kalau odol aja. Kalau deterjen aja. Oke. Gitu ya, satu-satu aja. Oke? Oke, sip. Sudah Dan siap? caranya nanti ya, caranya bisa dilihat ya. Bahwa nanti saya setelah diputar, Oke, kita contohin. kemudian akan lewat. Tuh, 2, 3. Lagian tuh, lagian laki-laki mana ada kalau lari yang begini. Kalau lagi ibu-ibu ya, langsung berbelanja.